Welcome, kembali lagi bersama aku Angga dari Disbook Dinas Perbukuan. Kali ini aku bakal review dan share ke kalian rangkuman yang sudah aku buat dari buku yang berjudul Zeropreneur. Ini dia bukunya. Zeropreneur, bikin bisnis modal nol. Wow. Diterbitkan tahun 2019 dengan total halaman kurang lebih sekitar 155 halaman. Penerbit PT Elex Media Komputindo atau Kompas Gramedia dan ditulis oleh Hendrico Firman. Setelah aku rangkum, ternyata isi yang dibahas dalam buku ini cukup kompleks dan penuh dengan informasi-informasi penting. Akhirnya aku berpikiran untuk membahas buku ini hingga 2 part. Dan video yang aku buat kali ini adalah part pertamanya. Supaya kalian nantinya dapat lebih efisien menerima ilmu yang tersaji dalam buku ini. Di part yang pertama kita akan lebih membahas tentang mindset dan kesiapan kita jika ingin bertekad menjadi seorang entrepreneur. Kalau begitu, mari kita bahas. Buku ini merupakan pilihan sangat tepat ditujukan ke kalian yang ingin memulai usaha dengan modal minim atau kalian yang ingin mendapatkan modal dengan cara pendanaan dari orang atau institusi lain secara legal. Namun modal awal yang paling utama dan tak terbatas yaitu intelektual. Manusia memiliki solusi tidak terbatas untuk bisa membuat sesuatu. Maka bisa dipastikan bahwa jika kamu menggunakan modal intelektual dengan benar, kamu akan mendapatkan pendanaan modal usaha. Pembahasan ini akan cukup panjang dan akan ada 6 bagian yang dibahas dalam buku ini. Langsung saja bagian yang pertama. Mindset Zeropreneur yang harus kamu miliki. Menjadi seorang zeropreneur adalah hal yang sangat teramat sulit. Jika kamu lebih suka untuk bekerja ikut orang terlebih dahulu, menabung dan berhemat, lalu membuka bisnis pertamamu, itu akan jauh lebih mudah. Jika kamu menyukai metode ini, kerjakanlah. Untuk menjadi zeropreneur, kamu harus memiliki bahan bakar utamanya, yaitu kecintaan untuk membesarkan bisnis kamu, bayi kamu, anak yang kamu besarkan sendiri. Aku tipe orang yang percaya bahwa banyak bonus kebahagiaan yang akan diperoleh sebagai hasilnya jika mencintai sesuatu dengan tulus. Salah satunya adalah mendapatkan uang, kebebasan waktu, dan keamanan finansial. Jika tujuan awalmu menjadi zeropreneur adalah uang, sepertinya lupakan saja. Seorang zeropreneur mendirikan bisnis karena menyukai pekerjaannya, karena dia percaya bisnisnya bisa memberikan banyak manfaat bagi orang lain. Jadi aku ingin ubah mindset kamu. Tujuan seorang zeropreneur adalah mendirikan dan membesarkan bisnis. Titik. Selebihnya hanyalah bonus. Jika kamu berfokus pada bonus, kamu akan terhenti di tengah jalan saat mengumpulkan modal usaha. Eric Ries, salah satu penemu konsep startup lane, mengatakan jika kamu ingin membuat produk, barang, atau jasa, paling penting yang harus kamu pikirkan adalah bagaimana untuk memulainya kurus. Kurus yaitu tidak gemuk, tidak banyak tetek mengek, tidak banyak persiapan yang belum diperlukan. Contoh, jika kamu ingin membuka usaha toko baju, tidak usah beli pabrik dulu, tidak usah sewa karyawan dulu, tidak usah menganggarkan dana untuk riset dan pengembangan dulu. Yang harus kamu sisihkan adalah bagaimana produk atau jasa kamu bisa memuaskan pelanggan. Pertanyaan bagaimana itulah yang harus kamu fokuskan. Kamu harus mencari vendor baju. Kamu harus memiliki tempat, tidak harus ruko atau toko. Kaki lima pun bisa. Kamu harus memiliki aksesoris penunjang jualan. Tidak harus sewa 1 tahun, cobalah 6 bulan saja terlebih dahulu. Atau mulai jualan online terlebih dahulu. Start lean, mulai kurus. Jika kamu bisa melihat dan menjalankan usaha yang kapasitasnya kecil, kelak kamu akan siap menjalankan yang lebih besar. Di bab 1 ini ada beberapa pembelajaran untuk membentuk mindset zeropreneur kamu. Yang pertama, stereotype berbisnis. Setiap harinya kamu berpikir untuk memulai bisnismu sendiri. Setiap hari kamu bercita-cita mendirikan dan menjalankan usahamu sendiri. Maka kamu akan merasakan pedihnya opini orang-orang yang selalu mengingatkan untuk menabung dulu, menyisihkan uang dulu, barulah bulat-bulat terjun ke bisnis. Atau orang mengatakan tetap bekerja dan jadikan bisnis sebagai kerja sampingan. Tetapi itu tidaklah efisien. Untuk berbisnis kamu harus berfokus mana yang kamu inginkan. Jika kamu melihat ada bukti konkret orang yang melakukan 2 hal tersebut, sekarang tanyakan sudah sejauh mana karir dan bisnisnya ke titik yang diinginkan. Aku rasa mereka akan mengatakan kewalahan.
tidak bisa berfokus dan susah untuk manajemen waktu. Bermain di konteks karir dan bisnis secara bersamaan sama seperti berkarir di bidang olahraga, basket, dan sepak bola secara bersamaan. Kekurangan memulai bisnis sendiri adalah bersiap-siap untuk berhemat atau kasarnya siap-siap miskin. Tidak ada yang instan saat memulai bisnis. Semua akan berdarah-darah dulu, akan berkeringat dulu, akan merasakan air mata, susah tidur. Bisnis adalah dunia berat. Jika semua pebisnis mengatakan berbisnis mudah, mereka berbohong. Bisnis adalah tempat yang manis, pahit, bahagia, getir, indah, yang semuanya campur aduk. Pengusaha yang cinta pada bisnisnya akan berfokus ke bahagia saja, ke senang saja, ke indahnya saja. Dia percaya bisnisnya akan terus besar. Karenanya, jika kamu tidak mencintai bisnismu, kamu akan terus merasakan getir dan pahit saja. 2. Membangun mental zeropreneur. Bagaimana membuat dirimu yang awalnya penakut menjadi pemberani? Jika tidak siap untuk menerima sakit di kemudian hari, kamu akan takut. Sebaliknya, jika kamu siap untuk memahami risiko bahwa kamu akan mengalami kegagalan, kepahitan, dan proses yang sulit, tidak ada yang perlu ditakuti. Kunci agar kamu tidak penakut dan berubah menjadi pemberani yaitu mulai sekarang katakan kepada diri sendiri bahwa apapun yang aku lakukan, tidak peduli apapun hasilnya, yang penting aku telah melakukannya dan aku mencintai hasil kerja kerasku. Saat kamu benar-benar ikhlas dan dari hati mengatakan pernyataan tersebut, kamu akan mengetahui kekuatan nothing tulus, kekuatan untuk tidak menerima apa yang kalah dari dirimu. 3. Goal, visi, dan niat solid zeropreneur. Agar bisnismu tetap tumbuh dan kamu terus bersemangat, kamu harus memiliki visi, goal, dan niat. Pebisnis tanpa visi adalah pebisnis tersesat yang berbisnis karena keuntungan jangka pendek yang tidak berarti. Dengan memiliki visi jangka panjang, kamu akan menjadi pebisnis yang lebih cekatan dan lincah. Sebagai pebisnis, milikilah vision brand, yaitu papan atau kertas besar berisi tulisan-tulisan dari visimu. Dengan kemampuanmu merawat dan menjaga visi, nantinya kamu akan mudah melawan mekanisme pribadi untuk menyerah. 4. Jangan takut gagal dan jangan mudah menyerah. Sadarilah bahwa gagal adalah pembelajaran, terapi ampuh untuk membuat kamu merasa tenang lagi. Jika kamu selalu berfokus takut gagal, percayalah, alam semesta akan memberikan kegagalan tersebut. Kenapa positive feeling dan thinking itu sangat berkuasa? Karena dengan berpositif, kamu akan selalu memikirkan hal yang baik, yang bagus, sehingga beresonasi kepada alam semesta. Dan alam semesta pun akan memberikan hal-hal baik itu. Seperti law of attraction, hukum tarik-menarik. Kamu akan paham bahwa pikiran kita menarik apa yang kita inginkan. Jika kamu memikirkan kebaikan dan sukses dalam berbisnis, kamu akan mendatangkan hal itu. Begitupun sebaliknya, jika kamu memikirkan hal yang buruk dan bisnismu akan gagal, kamu akan menarik pemikiran itu menjadi kenyataan. Semakin sering kamu gagal, semakin tinggi instingmu untuk mendeteksi kegagalan berikutnya. Kita adalah manusia, memiliki insting. Inilah yang membedakan kita dengan makhluk lainnya. Tikus akan terus terkena jebakan. Manusia bisa belajar supaya tidak terkena jebakan yang serupa. 5. Networking. Pada awalnya orang yang takut berbisnis selalu takut tidak memiliki jaringan pelanggan atau pembeli atau vendor yang banyak. Kenyataannya tidak semua orang memiliki network yang sempurna. Walaupun anak presiden, selalu ada kekosongan networking. Jika kamu ingin memiliki jaringan yang kuat, milikilah 3 integritas. Karakter ini yaitu saling percaya, jujur, dan hormat. Cara paling ampuh untuk menghindari rasa tidak mampu memiliki networking adalah dengan terus menumbuhkan interaksi ramah. Bantulah orang lain sebanyak mungkin, walaupun kamu tahu orang itu tidak bisa membalasnya. Salah satu buku networking terbaik berjudul Never Eat Alone mengatakan ikhlaslah membantu orang lain di saat pertama kali bertemu. Saat kita membantu, mereka juga akan membantumu kelak. 6. Menumbuhkan jiwa leadership. Cara membangun leadership adalah dengan memiliki visi yang besar. Visi yang tidak hanya kamu tulis atau ceritakan, tetapi kamu buktikan kepada seluruh tim, karyawanmu maupun partnermu. Orang yang memiliki visi mudah dilihat dari leadershipnya. Cacatkah dia? Kurang pendidikan-kah? Atau bekas kriminalkah dia? Jika visinya besar tidak masalah, meskipun mungkin di awal orang akan meragukannya. Jika kamu konsisten berbicara, menulis, dan membuktikan visimu dengan langkah kecil atau besar yang bisa dipercayai, leadership akan tumbuh dari situ. Tak ada yang lebih berkuasa membentuk leadership selain visi yang besar, konsisten, dan terarah. 7.
Wawasan dan skill operasional Zeropreneur. Kamu harus memiliki wawasan dan skill operasional yang membuat kelangsungan perusahaanmu menjadi baik. Untuk itu pula kamu harus memiliki wawasan manusia yang baik. Apa itu wawasan manusia? Wawasan manusia adalah pendekatan yang digunakan pada abad ke-21 bahwa sekarang bisnis bukan tentang membuat produk yang baik saja, tapi juga kualitas terbaik. Kualitas terbaik bisa dibuat oleh SDM yang mumpuni. SDM inilah yang nantinya akan melakukan inovasi, penambahan nilai, fungsi, dan kekuatan produk yang baik. Untuk memiliki skill operasional, jawabannya mudah. Carilah orang yang terbaik yang skillnya lebih dari kamu. Jika telah menemukannya, anggaplah dia seperti keluarga. Berilah dia ruang untuk berinovasi dan anggaplah dia sebagai asetmu dengan memberikan reward dan punishment yang sesuai. 8. Attitude seorang Zeropreneur. Menjadi seorang Zeropreneur adalah tentang tindakan nyata yang dibangun melalui kecintaan setiap detiknya agar bisnismu bisa tumbuh. Tanpa tindakan nyata, kamu hanya bermimpi. Tindakan nyata juga harus diiringi dengan terus bergerak. Apa bedanya? Tindakan nyata adalah tindakan dilakukan satu kali, sedangkan tindakan terus bergerak adalah tindakan yang tanpa henti, tanpa jeda, tanpa rasa malas atau menunda. Jangan melakukan tindakan hanya setelah ada masalah. Lihatlah hal kosong dalam bisnismu. Cari solusinya. Tambahkan terus fitur dan value added ke pelanggan. Seorang Zeropreneur adalah seorang yang dengan konsisten dan manajemen waktu yang lihai. Apapun dasar karaktermu, kamu akan merasa berkelimpahan dan merasakan indahnya pekerjaan karena manajemen waktumu. Orang yang tidak pandai mengatur waktu tidak akan merasakan indahnya pekerjaannya. Waktu yang dipaksakan adalah bunuh diri. Waktu yang dilakukan dengan kecintaan adalah surganya dunia. Membangun tim Zeropreneur. Bisnis adalah tentang merangkul orang-orang. Jika kamu tidak merangkul orang-orang dengan baik, misalnya dengan memberikan reward dan punishment yang jelas, kamu sebagai Zeropreneur telah menghilangkan lubang besar dalam bisnismu. Dengan memiliki orang yang tepat dan bisa merangkulnya, kamu akan memiliki super team, bahkan dream team. Saat dream team terbentuk, kecil kemungkinan kamu akan gagal. Menjadi Zeropreneur yang baik artinya pandai mendelegasikan tugas dengan baik kepada tim. Jika timmu adalah orang yang hanya mengejar profit atau uang tanpa memiliki purpose, besar kemungkinan mereka akan bekerja hanya saat kamu ada. Saat kamu tidak ada di kantor atau di gudang, mereka mengurangi intensitas kerja. Karenanya selektiflah memilih tim. Pastikan mereka jujur, respect, dan bisa dipercaya. Setelah itu, ujilah skillnya. Jika merasa tidak serak, kamu jangan sungkan-sungkan untuk menggantinya dengan yang lain. Ada beberapa tipe tim yang harus kamu cari dan miliki. Yang pertama, si hipster atau si kreatif. Dengan adanya si kreatif, maka kamu memiliki supplier yang nantinya akan datang dengan ide baik saat bisnismu sedang bermasalah. Jack Welch, mantan CEO General Electric, adalah orang yang dengan tingkat hipster yang baik. Saat menjadi CEO, ia mengubah seluruh tatanan struktur GE. Dia menghapus birokrasi yang menghambat laju perusahaan dan pusat pelatihan terbaik. Berkat jasanya, GE menjadi perusahaan dengan tingkat pertumbuhan paling mencenangkan di tahun 90-an. Seorang hipster juga pintar mengelola manajemen risiko. Melalui intuisinya dia dapat melihat risiko perusahaan dengan mudah. Insting yang kuat ini bisa dilihat pada pendiri Apple, Steve Jobs. Dengan kepintarannya melihat tren, dia tahu apa aja kebutuhan pelanggan di masa depan. Dia pandai merebut hati konsumen. Si hipster juga seorang marketing yang baik. Dia pandai merebut hati orang lain atau dengan mudah mempengaruhi orang lain agar menggunakan produk atau jasamu. Dan pandai membuat orang-orang percaya bahwa apa yang kamu lakukan bisa membantu banyak orang. 2. Si salesman. Core bisnis seluruh usaha adalah penjualan atau sales. Jika core bisnis terganggu, seluruh eksistensi perusahaan juga terganggu. Dalam sebuah usaha, si salesman ini penting karena ia akan menggerakkan dan membuat optimis seluruh eksistensi perusahaan dengan closing penjualannya serta menambah pelanggan baru, apalagi ditopang oleh strategi marketing yang baik bakal lebih bertumbuh dan sustain. Salesman adalah kerja penting, berat serta membutuhkan mental dan upaya yang kuat. Jika tidak punya jiwa sales, kamu harus benar-benar mempelajari ilmu salesman. Banyak usaha pemula yang memiliki produk luar biasa bagus, tapi kenapa tidak ada yang membeli? Kenyataannya pelangganlah yang menentukan produkmu bagus atau tidak, dengan membelinya atau tidak. Dan salesman lah yang membuat kesepakatan produk atau jasamu dibeli. 3. Si konektor atau penghubung. Apakah konektor itu? Konektor adalah orang yang memiliki banyak kenalan, koneksi yang tersebar dan kuat. Konektor paling penting dalam usahamu karena mereka menawarkan solusi
seluruh solusimu kepada orang yang dikenalnya. Seorang penghubung atau orang yang bermental konektor di usahamu akan membuat produk atau jasamu cepat dikenal. Karenanya akan mudah bagimu mengantarkan seluruh solusi kepada pelanggan. Jika salesman berbakat membuat orang membeli, si konektor berbakat membuat semua orang tahu produk atau jasamu. Alexander Osterwalder, penemu bisnis model kanvas, mengatakan bisnis tercipta karena 3 hal. Ingin menuntaskan masalah pelanggan terkait sakit atau perihnya, ingin meringankan tugas kerja pelanggan, dan ingin menyuntikkan benefit pada pelanggan. Semua dimulai dari kata masalah. Semakin banyak kamu menemui orang yang memiliki masalah yang bisa kamu tuntaskan dengan menarik bayaran, semakin kamu pun akan menjadi miliuner. 4. Si Maven atau si perpustakaan berjalan. Maven ibarat pendeteksi virus. Jika kamu merasa komputermu berat saat dioperasionalkan, menurutmu siapa yang mengetahuinya pertama kali? Antivirus. Jika komputermu mencegah untuk file atau folder yang mencurigakan, siapa yang pertama kali memberitahumu? Antivirus. Begitulah pentingnya seorang Maven. Perusahaan besar biasanya memiliki Maven auto searching, seperti konsultan, mentor, coach, dan agensi. Mulai dari periklanan, public relation, customer relationship, retention pegawai, dan lain sebagainya. Maven memiliki insting pengetahuan dan pembaca pasar yang kuat. Ia memiliki pengetahuan bisnis di atas rata-rata. Seorang jenderal strategi dan pandai melihat inovasi bisnis. Seseorang yang bisa melihat di mana cacat usahamu, tahu apa yang dilakukan jika A terjadi dan B terjadi. Maven layaknya perpustakaan berjalan. 5. Si hacker atau sang pendobrak. Usaha yang memiliki seorang pendobrak akan memiliki tingkat akselerasi tinggi. Mereka terkenal dengan orang-orang yang berbeda. Mereka selalu berpikir berbeda. Think different. Yang menarik dari hacker ini adalah mereka bisa membuat usahamu tumbuh dengan tahap eksponen, bukan kalkulasi. Hacker terwujud dalam orang-orang yang memiliki pengetahuan dasar yang baik, yang membuat sistem lebih kuat serta mewujudkannya semaksimal mungkin. Di saat krisis, dibutuhkan seorang jenderal yang akan membuat langkah strategis yang tak bisa dipecahkan seorang Maven. Maven memberikan informasi dan si hacker akan menjadi pendobrak. Hacker akan menjadi kartu as saat usahamu dalam kondisi gawat. Komitmen dan perjanjian de facto dan de jure. Sekarang aku akan membahas betapa pentingnya perjanjian dan komitmen sebelum memulai usaha dengan seorang rekan. Kenapa dibutuhkan komitmen? Untuk meminimalisir konflik. Kita tahu berbisnis dengan rekan atau orang lain terkadang ego kita sering keluar, menunjukkan kelemahan yang tidak kita sadari. Pemarah, telat, suka menggurui, sedikit bekerja, banyak bicara, dan lain-lain. Komitmen dan kontrak juga membuat konsensus untuk berdamai menjadi lebih mudah. Kasus paling luar biasa tentang konflik dalam berbisnis adalah antara Mark Zuckerberg dan Eduardo Severin. Mereka berdua adalah perintis Facebook.com. Pada awalnya mereka tidak membuat perjanjian siapa pemilik Facebook, berapa sahamnya, apa tugas kerjanya, dan sebagainya. Semua hanya lisan tanpa ada hitam di atas putih. Saat visi mereka mulai berbeda, Mark tidak ingin Facebook dipasangi iklan. Sebaliknya, Severin berpikir sudah waktunya harus ada iklan. Akhirnya mereka berselisih paham. Mark mengajak co-founder baru, sementara Severin tidak mengetahuinya. Akhirnya Severin dipecat karena tidak puas. Severin menuntut ke pengadilan. Mark pun harus memberikan ganti rugi pada Severin. Karena Severinlah yang mendanai proyek awal Facebook, kasus ini diceritakan dengan sangat gamblang di film Social Network. Percaya, trust, merupakan kunci saat kamu memulai usaha bersama rekan. Saat kamu saling percaya dengan rekan setimmu, maka kamu akan memberikan delegasi yang tepat kepada rekanmu. Kedua adalah kejujuran, honesty. Jika kamu tidak suka berperilaku jujur, kamu tidak pantas memiliki rekan. Saat kamu berbisnis bersama rekan, yang paling penting adalah kamu bisa dan berani mengutarakan apa yang ada di pikiranmu. Dan komitmen yang terakhir adalah saling hormat. Respect. Jika kamu tidak memiliki respect terhadap sesama tim, kamu akan hidup dalam ekosistem bisnis yang stres dan berat. Dengan adanya respect, tempat kerjamu akan terasa menyenangkan. Bagaimana? Sudah cukup jelas? Pembahasan kali ini cukup padat. Aku harap informasi rangkuman dari buku Zeropreneur yang aku kasih bisa menambah pengetahuan kalian untuk memulai sebuah bisnis. Oh ya, jangan lupa, pembahasan masih aku lanjut di part 2. Jadi total ada 6 bab, 3 bab di part 1 yang sedang kita bahas sekarang ini dan 3 bab lagi yang ada di part 2 nantinya. Jangan lupa tonton video-video rangkuman buku yang lain di channel Disbook, Dinas Perbukuan. Baiklah kalau begitu, aku Angga dari Disbook, Menteri Dinas Perbukuan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.